Salam jumpa. Puncak Pesta Demokrasi Pemilu 2024 tinggal menghitung hari hingga pada saat pemungutan suara 14 Februari 2024. Dan tentunya sejumlah persiapan telah dilakukan oleh penyelenggara dan juga pihak keamanan. Tapi ini tentunya tidak mudah karena ada beragam tantangan, tapi ini bisa diatasi dengan sinergitas antara stakeholder terkait ini. Bersama saya Monika Konado selama 30 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan makna dari pemilu yang jujur, adil dan juga aman selama 30 menit dalam Indonesia Forward. Dan kali ini kita akan lebih khususnya membahas terkait dengan pemilu di Provinsi Lampung. Sudah hadir bersama kita 3 pilar yang juga berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024. Saya sapa dulu terlebih dahulu yang berada di tengah ini ya. Yang di tengah Pak Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika SH.SIK MSI. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dan selanjutnya saya akan sapa juga ini adalah penyelenggara pemilu. Ini ada Ketua KPU Provinsi Lampung, Bapak Erwan Bustami SHMH. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Dan tentunya yang duduknya paling dekat dengan saya di sini ya Pak. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Bapak Iskardo Panggar SHMH. Halo Pak, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya. Saya mungkin akan langsung menanyakan kepada Pak Kapolda terlebih dahulu. Pak Helmi, sejauh ini bagaimana persiapan dari pihak kepolisian untuk mengamankan pemilu 2024? Ya, kesiapan Polda Lampung dalam mendukung penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung ini sudah melalui tahapan yang panjang. Kita mempersiapkan personil, peralatan dan lain sebagainya, termasuk kita juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu di 2019 lalu, kemudian apa yang masih kurang itu kemudian kita coba lengkapi, sempurnakan dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Tentunya tantangan di 2024 ini akan berbeda dengan 2019. Kita sudah bisa petakan itu semua. Kemudian gelaran operasi Mantap Brata ini juga sudah dilaksanakan. Kita sudah dalam tahap kampanye sekarang ya. Ada sejumlah 6.569 personil Polda Lampung yang kita persiapkan dalam rangka mengamankan pemilu yang akan puncaknya nanti 14 Februari. Tetapi di samping itu dari total sekitar 11.800 personil ini semua kita siagakan. Artinya kita sama-sama berharap semua berjalan aman, tertib dan lancar sehingga cukup 2/3 kekuatan saja yang kita kerahkan. Namun selebihnya tetap kita siagakan di wilayah masing-masing. Baik, pengamanan sudah sangat siap. Tadi saya tertarik, ini menarik dengan pernyataan Bapak tadi ada tantangan-tantangan. Tapi kita akan bahas nanti karena saya akan terlebih dahulu ke pihak Bawaslu, Pak Iskardo. Ini sejauh ini sudah dalam tahapan kampanye, sudah banyak tahapan yang berlalu. Ada evaluasi khusus nggak Pak? Ya, yang pertama tentu gini, Lampung ini merupakan salah satu provinsi yang punya pemilih besar ya. Nomor 3 di luar Pulau Jawa. Kemudian tantangan yang kita hadapi itu pertama memang pemilu 2024 ini kan berbeda dengan yang lalu. Dia serentak gitu ya. Nah yang kedua evaluasi kita masih ada tantangan atau racun demokrasi dalam konteks pemilu itu pertama politik uang. Kemudian netralitas ASN. Ujaran kebencian, hoax sara itu masih juga terjadi gitu ya. Nah itu beberapa hal yang menjadi concern kita dan atensi serius dari Bawaslu Lampung. Misalnya gini, dari tahapan kampanye yang kita lakukan, kita sudah melakukan pencegahan 2.305 pencegahan yang kita lakukan ke semua pihak. Kemudian di dalam pelaksanaan sampai hari ini ada 923 kampanye sampai kemarin hari. Ada beberapa misalnya dugaan tindakan pidana masih terjadi. Bagi-bagi uang masih ada, ya kan? Kemudian netralitas ASN ada 4 netralitas ASN yang lagi kita proses. Nah itu yang menjadi atensi kita agar pemilu bisa berjalan yang tadi jujur dan adil, aman dan damai.
Baik, itu dari sisi pengawasan. Tapi kalau dari penyelenggaraan seperti apa Pak Erwan? Pak Erwan, apalagi ini saya melihat kalau Provinsi Lampung ini cukup beragam medannya. Dalam artian ada bukit, ada laut, semuanya medannya ada kalau kita lihat di Provinsi Lampung. Ini apakah menjadi kesulitan tersendiri untuk KPU Lampung, khususnya untuk pendistribusian logistik? Ini kan pasti agak sulit untuk melewati medan-medan ini, Pak. Ya, jadi memang kita kan sudah melakukan mitigasi ya terkait dengan tata kelola logistik, termasuk distribusi logistik. Di Provinsi Lampung memang ada daerah perairan, kepulauan, ya ada perbukitan, pergunungan. Tapi sejauh ini memang distribusi terbarat itu hanya di Kabupaten Pesisir Barat ya. Di sana ada satu kecamatan Bengkunat, ada 4 pekon, Weharu, Waitias, ya, Siring Gading dan Tanjung Dalom. Di sana distribusi logistik kita menggunakan moda transportasi gerobak sapi karena tidak bisa menggunakan kendaraan roda 4 misalnya atau roda 2. Jadi gerobak sapi karena kedalaman lumpur di sana di beberapa titik itu kurang lebih 1 meter. Jadi ini yang moda terberat. Tapi pengalaman kita dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya termasuk terakhir kemarin Pilkada tahun 2020 dengan koordinasi kepada seluruh pihak termasuk TNI, Polri dan Bawaslu ini bisa kita atasi. Insya Allah mudah-mudahan logistik kita pada saat ini kan sudah tiba di kabupaten kota ya, termasuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota itu sudah ada di gudang-gudang logistik KPU Kabupaten Kota dan akan segera dilakukan sortir lipat. Ini insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Gerobak sapi ya Pak? Ya. Menggunakan gerobak sapi. Ya. Dan tadi disampaikan koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Polda Lampung sendiri. Pak Helmi, bagaimana peran untuk keamanan pendistribusian logistik ini? Kemudian tantangan-tantangan lainnya seperti apa dari sisi keamanan? Polda Lampung dengan KPU Bawaslu sudah membuat sebuah semacam MOU, bukan saja dalam konteks bagaimana mengamankan fisik di tempat pemungutan suara, tapi bagaimana pendistribusian logistik. Setiap logistik itu tiba misalkan dari Jakarta ke KPU Provinsi, kita kawal, kita bantu untuk bisa sampai ke KPU ke kabupaten kota. Nah nanti pada saat pendistribusian ke TPS berkaca dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, kerjasama Polri dengan masyarakat, dengan TNI untuk bisa mendistribusikan logistik pemilu itu sampai ke titik itu tadi Pak R mengatakan ada menggunakan gerobak dan lain sebagainya. Intinya kita menggunakan segala macam cara, mau pakai sepeda motor, mau pakai sepeda, bahkan ada yang dipanggul, ya, iya dipanggul oleh petugas untuk bisa ini sampai di tempat tujuan, tepat waktu dan tidak ada hambatan. Itu mudah-mudahan ini juga bisa berlanjut dalam arti yang dulu mungkin sarana infrastruktur jalannya kurang bagus, sekarang mungkin sudah bagus sehingga bisa menjadi lebih cepat, lebih tepat lagi. Itu dari sisi pendistribusian logistik. Tantangan lainnya Pak, karena tadi di awal Pak Kapolda sempat menjelaskan ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Apalagi Pak? Ya tantangan dalam upaya pendistribusian tadi kan bersifat alam. Ya kemudian juga potensi bencana alam juga di Lampung juga ada. Contoh misalkan kita berada di lempeng patahan yang ada di daerah pesisir barat sehingga rawan gempa. Kemudian kita punya Gunung Anak Rakatau yang akhir-akhir ini sedang erupsi. Nah ini perlu dilakukan mitigasi kepada masyarakat, jangan sampai kalau misalkan terjadi apa-apa menjadi korban. Kemudian deployment dari logistik ini bisa menjadi terganggu. Ini juga tantangan. Kemudian juga ada daerah-daerah yang mungkin dari aspek kriminalitasnya tinggi, ya. Nah, ini peningkatan kegiatan patroli di wilayah tersebut kita tingkatkan. Semua Polres, Polsek yang ada itu sudah melakukan pemetaan daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tadi, sehingga kita juga membuat tipologi pengamanan TPS. Ada TPS yang sangat rawan, dan kurang rawan. Total keseluruhan TPS yang ada di Provinsi Lampung dalam langkah pemilu ini berjumlah 25.825 TPS. Tapi kami yakin kita semua optimis dengan kebersamaan semua stakeholder yang ada di
Provinsi Lampung, dan tentunya dukungan aktif dari masyarakat Lampung, insya Allah pemilu di Lampung ini bisa berjalan aman, tertib, dan lancar. Baik, apalagi jumlah masyarakat di Lampung ini jadi nomor 2 terbanyak ya, Ya, di daerah atau Pulau di Sumatera, Sumatera ya. ini. Kalau tadi Anda menjelaskan ada daerah-daerah rawan, Pak. Ini yang paling diantisipasi atau yang diperhatikan khusus untuk daerah rawannya sendiri dari TNI Polri? Ya, kan tadi menentukan TPS yang sangat rawan itu kan ada indikator-indikatornya. Bawaslu punya indikator, kami Polri juga punya indikator. Bawaslu kalau nggak salah berapa, 5 atau 4 item indikatornya, kami tambahkan lagi. Ya intinya kalau memang itu rawan, ayo kita buat itu menjadi tidak rawan. Menambah jumlah personilnya, memberikan more pay attention kepada TPS tadi, sehingga semua proses kepemiluan itu bisa berjalan aman, tertib, dan lancar. Jam berapa harus dibuka, dimulai jam berapa harus dimulai dihitung, dan lain sebagainya. Timelinenya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik, Pak Iskardo, seperti apa tantangannya? Kalau tadi dijelaskan tantangan-tantangan pendistribusian logistik, kemudian daerah-daerah rawan tersebut. Dari Bawaslu sendiri melihat tantangan ini seperti apa? Pengawasannya seperti apa? Kemudian tindakan-tindakannya, antisipasi-antisipasi dari Bawaslu seperti apa, Pak? Ya, potret tantangan itu kan dia tercermin di Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu RI. Misalnya Lampung tentang politik uang itu menjadi atensi serius kita. Netralitas ASN juga begitu. Kemudian Lampung ini juga punya kekhasan tersendiri, misalnya kita punya hutan register banyak. Ada hutan register yang penduduk berdomisili di situ tapi KTP Lampung misalnya gitu. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kemudian identifikasi lain mengenai daftar pemilih misalnya, ada kabupaten penyangga itu KTP-nya masih di KTP Bandar Lampung, tetapi dia domisilinya di kabupaten penyangga. Nah ini juga kan jadi tantangan kita, paling tidak kita antisipasi 2 kali misalnya. Kemudian hal lain kita juga dari potret itu kita sudah melakukan banyak hal. Misalnya sampai hari ini Bawaslu Lampung itu sudah melakukan 67 MOU dengan stakeholder terkait, baik kampus, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan seterusnya. Nah, semua 2024 nanti jadi. Gitu. Baik, kalau tadi dijelaskan juga politik uang, kemudian kalau juga sempat dijelaskan oleh Pak Iskardo terkait dengan antisipasi netralitas dari ASN. Ini juga termasuk netralitas dari TNI Polri. Tapi kita akan bahas sesaat lagi terkait hal tersebut karena kita akan terlebih dahulu bersama kami dalam Indonesia Forward. Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Forward yang kali ini kita membahas terkait dengan menggali makna pemilu yang jujur, adil, dan juga aman di Provinsi Lampung. Dan kita masih bersama dengan Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan juga Kapolda Lampung di sini. Kalau sebelumnya kita sempat membahas dengan Bawaslu terkait dengan netralitas ASN. Ini termasuk juga TNI Polri. Saya ke Pak Kapolda. Bapak, seperti apa netralitas atau komitmen netralitas dari TNI Polri sendiri? Menurut saya sebetulnya kalau bicara netralitas tidak perlu diragukan. Garisan perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolri itu sudah jelas sekali. Politik Polri adalah politik negara, kemudian kita punya semboyan Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan, dan ini semuanya kita jaga. Ya, kita jaga. Tidak pernah ada perintah-perintah atau arahan-arahan khusus untuk ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi memang dalam situasi seperti ini, kalau di 2019 itu polarisasi masyarakat karena politik identitas, di 2024 ini yang lebih kental adalah isu tentang netralitas ASN TNI Polri. Tapi izinkan saya untuk atas nama Polri, atas nama Polda Lampung mengatakan kami Polda Lampung netral.
Dan mohon maaf kepada kolega-kolega saya yang kebetulan kenal kawan pemilu menjauhkan kita. Mohon maaf untuk saat ini mungkin tidak bisa berkomunikasi intens. Nanti setelah itu mari kita berkomunikasi lagi dengan baik. Gitu. Jadi bukan memutus silaturahmi, tapi Ya. hanya mungkin berhenti sejenak saja ya, Ya. Pak. Nanti disambung lagi silaturahminya. Ya, karena- Ini supaya netralitas ASN TNI Polri terjaga. Iya. Nanti berbicara dengan ini yang sana ngelihat dianggap mendukung yang ini begini ya sudah, untuk sementara kita hold dulu silaturahminya, tapi bukan berarti memutus silaturahmi, tetap pertemanan silaturahmi itu harus berjalan. Terus berjalan ini Bawaslu dan juga KPU senyum-senyum di sini. Saya ke Pak Erwan deh. Pak Erwan, sejauh ini seperti apa melihat tahapan kampanye di Lampung? Dari 28 November telah berlangsung, tentunya ini masyarakat Lampung memiliki hak suara mereka masing-masing, pilihan mereka masing-masing. Ini seperti apa kampanye di Provinsi Lampung? Apakah ada kerawanan-kerawanan, Pak? Iya, kalau kampanye ini kan berjalan ya, jadi ada bentuk-bentuk kampanye pertemuan terbatas tatap muka dan dialog yang ada STTP-nya dari kepolisian, lalu ada penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye melalui media sosial ya, yang dilakukan oleh peserta pemilu. Tapi ada bentuk kampanye yang boleh dilakukan hanya 21 hari ya, rapat umum dan melalui iklan media cetak dan elektronik. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan kampanye di beberapa tempat ya, saya rasa berjalan landai-landai saja ya, situasi politik masih kondusif ya. Dan melihat tantangan apa dalam pelaksanaan kampanye, ini alhamdulillah bisa teratasi ya. Kalau KPU itu kan domainnya hanya memfasilitasi tempat pemasangan alat peraga ya, lalu menyampaikan jadwal tahapan kampanye. Tapi misalnya di lapangan itu ada pelanggaran dan lain sebagainya, itu domainnya ada di Bawaslu seperti itu. Baik, berarti sampai saat ini masih kondusif saja. Tapi tentunya sekarang di era digitalisasi, era modern dengan teknologi, kampanye tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga melalui sosial media. Saya ke Pak Iskardo. Pak Iskardo, Bawaslu ini kesulitan tidak, Pak? Mengatasi atau melihat, mengawasi ini kampanye-kampanye lewat sosial media. Ini menjadi taman bermain dalam tanda kutip yang cukup luas untuk berkampanye. Saya pikir edukasi masyarakat kita sudah berjalan ya. Mereka ngepost itu sebelum nge-repost dia harus lihat dulu kebenarannya. Nah kemudian Bawaslu dengan pihak kepolisian juga kan ada patroli cyber namanya. Jadi ada tim kita yang betul-betul serius untuk memantau sosmed dan lain-lain. Sampai hari ini di Lampung juga belum ditemukan ada pelanggaran terkait itu. Dari 962 kegiatan kampanye yang sudah terjadi sampai kemarin misalnya, semua berjalan baik. Kemudian keberhasilannya Bawaslu itu kan ketika pelaksanaan kegiatan itu tidak terjadi pelanggaran. Jadi kalau semakin banyak pelanggaran berarti Bawaslu nggak berhasil. Nah oleh karena itu kami sebelum kampanye misalnya hari ini menerima STTP dari Polda untuk kampanye besok. Nah hari ini juga kami mendatangi semua panitianya, pelaksana kampanyenya gitu, untuk mengatakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Jadi proses pencegahan itu yang kami perkuat sehingga tidak terjadi pelanggaran. Baik, itu kalau secara langsung. Tapi kalau dari sosial media, Pak, kalau tadi Pak Iskaro bilangnya belum menemukan. Tapi untuk potensi-potensi mengatasi hoax, black campaign melalui sosial media, seperti apa Pak antisipasi dari Bawaslu? Ya, edukasi berjalan. Kami ada Gustus School, Gustus Kampus, kemudian 67 kita MOU dengan pihak-pihak itu juga dalam rangka melakukan edukasi itu. Jadi di sosmed kita juga suarakan terus, di media-media juga kami suarakan terus untuk tidak langsung memposting hal-hal yang masuk ke sosmed kita, ke WhatsApp kita dan seterusnya gitu ya. Itu dari Bawaslu. Pak Kapolda, dari Polda Lampung kesulitan tidak Pak mengawasi sosial media? Kalau biasanya kita melihat petugas-petugas teman-teman pengamanan turun langsung, mengamankan kampanye. Kalau lewat sosial media ini seperti apa Pak? Ya begini, saya mengulang sedikit tadi tentang netralitas. Tolong jangan ganggu netralitas kami gitu ya. Jangan ganggu soliditas, jangan coba mengusik soliditas TNI Polri, kita solid. Tuh. Kemudian memang situasi sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial media sedemikian luar biasa.
orang bisa berekspresi, bebas berekspresi, bahkan kadang-kadang sudah menyerempet ke hal-hal yang sifatnya masuk pada pelanggaran-pelanggaran hukum. Hoax, hate speech atau ujaran kebencian itu banyak. Marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin juga acara kita ini akan ada yang potong-potong, ya, akan ada yang potong-potong, kemudian di-share di media sosial sesuai dengan framingnya masing-masing. Ya. Patroli cyber dari pihak kepolisian tetap ada, kemudian narasi positif yang melalui Humas Polda Lampung kita tetap gelorakan dan amplifikasi sedemikian rupa sehingga tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mewujudkan, menciptakan suasana aman, nyaman dalam masa kampanye, masa pemilu ini sangat penting sekali. Perlu saya tambahkan, ya ini mengutip Mubalik Kiai Haji Zainuddin MZ, dalam situasi seperti sekarang ini ada 3 profesi yang digemari. Yang pertama adalah tukang kompor, yang kedua adalah tukang goreng, ya apa saja digoreng isu, ya, yang ketiga adalah tukang kipas. Nah, 3 profesi ini yang mari kita buang sama-sama, ya. Mari kita ciptakan pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tukang goreng, tukang kipas, tukang Tukang kompor, dalam iya. tanda kutip Dalam ya. tanda kutip. Baik, itu terima kasih Pak Kapolda. Saya beralih ke KPU Pak Erwan. Ini pasti tentunya dalam setiap pelaksanaan pemilu ada target masing-masing untuk target partisipasi pemilih. Ini juga menjadi indikasi keberhasilan dari pemilu. Dari KPU sendiri, KPU Lampung ada target partisipasi pemilih? Dari 6.539.128 pemilih kita yang terdaftar di DPT, kami mematok target 80% ya. Karena memang sebenarnya capaian ini sudah kita capai pada pemilu tahun 2019 yang lalu ya. Partisipasi pemilih kita mencapai 80,6%. Nah sekarang memang kita mematok 80% karena memang pertama akurasi daftar pemilih tetap kita dengan identitas kependudukan yang semakin baik, insya Allah data pemilih kita semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetitif peserta pemilu juga sangat mempengaruhi juga terhadap keinginan masyarakat untuk memilih calon-calon pemimpin. Yang ketiga tentu KPU melalui seluruh perangkat penyelenggara pemilu kita, ada 236 ribuan seprovinsi Lampung ya, menjelang pemungutan penghitungan suara tentu secara masif akan terus mensosialisasikan, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2024. Jadi target kita 80% di Lampung. 80% targetnya, masih ada 20% yang tersisa. Ini tantangannya seperti apa Pak? Kenapa 20% ini mungkin tidak menggunakan hak suara jadi, mereka? Pasti ya dalam proses penyelenggaraan pemilu itu di saat bersamaan tentu sentuhan kita terhadap seluruh pemilih itu kan tidak mudah karena ada kelompok-kelompok pemilih ya di Lampung ini kan kalau kita klasifikasi pemilih yang banyak itu kan kelompok Gen Z dan milenial, jadi capaiannya itu mencapai 49,98%. Nah kelompok-kelompok ini memang kita mengedukasi yang banyak kita lakukan adalah melalui media sosial KPU yang kita miliki ya, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Nah kelompok-kelompok ini yang berat menjadi tantangan kita, terutama kelompok-kelompok generasi Z ini ya, karena memang dengan politik itu kan memang kurang dekat ya. Nah ini yang menjadi tetapi mudah-mudahan capaiannya bisa mencapai 90% itu Mbak. Begitu. Semoga bisa tercapai. Bisa berikan pesan-pesan atau ajakan kepada pemirsa masyarakat yang menggunakan hak mereka. Jadi seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Lampung ya, kami mengharapkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu termasuk menggunakan hak pilih kita pada hari kasih suara kita 14 Februari tahun 2024 karena penting Bapak Ibu sekalian, memilih itu merupakan hak ya, hak kedaulatan rakyat yang paling hakiki. Nah kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik, memilih pemimpin-pemimpin kita yang terbaik, insya Allah mudah-mudahan pemimpin kita yang terpilih baik di tingkat lokal maupun nasional adalah pemimpin yang menjadi harapan kita. Insya Allah harapan kita semua agar masyarakat hidup sejahtera, lebih baik, hukumnya atau
dasar landasannya lah dengan memilih pemimpin. Sehingga gunakanlah hak pilih kita dengan baik, memilih pemimpin yang terbaik dengan mempelajari track record, jejak rekam ya, apalagi di media sosial ini sudah tersaji semua. Nah, masyarakat kita 8 jam setiap Android ya, smartphone dan lain sebagainya. Mudah mengakses calon-calon pemimpin yang akan kita pilih. Jadi sudah gampang mencari informasi, tinggal klik sudah bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi gunakan suara Anda atau hak suara Anda karena itu menentukan masa depan bangsa. Jangan lupa datang ke TPS 14 Februari nanti. Kalau dari Pak Kapolda sendiri, ini ada pesan atau imbauan khusus untuk masyarakat khususnya di Lampung yang memiliki beragam suara, beragam pilihan juga agar tetap kondusif, tetap juga menjaga kesatuan bangsa kita juga Pak pada saat pemilu 2024 ini. Oke, ya. Yang pertama kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih itu dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Kemudian kepada penyelenggara, lakukan tugas pokok fungsi dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan kami sebagai aparat keamanan akan tetap memegang teguh prinsip-prinsip netralitas, apa yang sudah menjadi garisan pimpinan, mari kita laksanakan sama-sama dan mari kita tunjukkan bahwa tidak bisa hanya diucapkan, tapi kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa sinergitas penyelenggara, TNI Polri dengan semua stakeholder yang ada, plus masyarakat sebagai peserta pemilu maupun yang akan menggunakan menggunakan hak pilihnya itu dilakukan secara baik, secara bermartabat dalam berdemokrasi sehingga hasil dari pemilu nanti, pemilu 2024 itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang top ya. Kemudian legislatif ya, anggota perwakilan masyarakat di legislatif itu juga yang baik sehingga Indonesia maju, Indonesia tumbuh, Indonesia emas 2045 bisa terwujud. Baik, itu harapan yang begitu baik. Dan yang terakhir Pak Iskardo, himbauan, pesan-pesan mungkin secara singkat tapi sangat jadi punchline-nya kita hari ini. Mungkin satu kalimat Pak. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu. Euforia pesta demokrasi bisa saja kita rayakan bersama, tapi tentunya jangan sampai kita tidak menghargai satu sama lain. Dan tentunya dengan demikian bisa sama-sama kita rayakan pemilu yang jujur, adil, dan juga damai. Jangan lupa datang ke TPS pada 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu, selamat bertugas kembali. Dan akhir kata saya Monica Konado pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.